Terima kasih teman-teman tadi sudah datang dan sudah menunggu juga sebagian yang lain. Jadi perkenalkan nih sampingnya Ibu Nani, mamanya ibunda dari Mas Fajar Umbara. Ya, ini Ibu yang sudah usia sudah senja 78 tahun, tapi Ibu masih sehat. Pertama-tama saya mau sedikit cerita mengenai perkembangan dari case-nya Mas Fajar Umbara. Beberapa minggu yang lalu saya sudah melakukan komunikasi dengan pihak pelapor, dalam hal ini PH-nya Ibu Yuyun. Puji Tuhan kami waktu itu bisa bertemu. Usaha saya sebelum Lebaran sampai yang kemarin setelah Lebaran kami ketemu di daerah Sudirman. Dalam isi pertemuan itu kami menyampaikan ya niat baik kita dari awal, bila mana dalam pertemuan itu kita yang paling pertama itu apakah masih punya pintu maaf dari Ibu Yuyun terhadap klien kita Mas Fajar. Setelah kita komunikasi panjang lebar dengan tim PH-nya, kebetulan Ibu Yuyun waktu itu ada di situ, tapi Ibu Yuyun tidak datang duduk semeja dengan kita. Jadi kita tuh kayak begitu kita sampaikan ke PH-nya, terus PH-nya langsung sampaikan ke Ibu Yuyun. Dalam pertemuan itu kita ngobrol cair, santai, tapi sangat disayangkan usaha kita yang sudah sebelum Lebaran komunikasi intens terus dengan PH-nya, tapi hasilnya deadlock. Ibu Yuyun tetap pada pendiriannya, tetap melihat proses terhadap Mas Fajar sampai mungkin ke persidangan. Jadi dia tidak ada lagi pintu maafnya terhadap Mas Fajar. Ya, itulah saya tujuannya untuk menyampaikan ke teman-teman bahwa Ibu Yuyun sudah tidak lagi punya pintu maafnya terhadap Mas Fajar. Ya, makanya saya sudah sampaikan ke Mas Fajar beberapa hari yang lalu juga. Saya datang ke Polres Tangsel, saya bilang, Mas, usaha yang kita lakukan selama ini dalam arti untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak Ibu Yuyun, kami sudah lakukan semaksimal mungkin, tetapi hasilnya Ibu Yuyun tetap pada pendiriannya. Dia tidak membuka pintu maaf untuk Mas Fajar. Ya. Setelah itu saya sampaikan ke mamanya Mas Fajar, Bunda Nani. Beliau juga menerima karena itu merupakan haknya Ibu Yuyun. Ya. Tetapi agak disayangkan kami membaca, menonton beberapa berita yang istrinya itu sebenarnya sangat memfitnah. Salah satu contoh dalam video yang kami buka, rekamannya itu menuduh kalau Mas Fajar itu psikopat. Itu tuduhan yang tidak main-main. Ya, itu tuduhan yang sangat serius. Karena pertama, kenapa dia sampai menuduhkan Mas Fajar itu mengalami psikopat? Apakah dia mempunyai bukti rekaman medik dari dokter? Saya rasa dia tidak mempunyai itu. Makanya kemarin saya sudah konsultasi juga di Polda Metro Jaya. Tetapi sekarang kan kalau yang namanya berkaitan dengan Undang-Undang UTI itu tidak bisa lagi diwakili aturan Pak Kapolri yang baru. Ya. Jadi harus pihak korban yang datang melapor. Nah, kendalanya kita di situ. Ya, kendalanya kita di situ karena Mas Fajar sekarang kan lagi ditahan. Jadi dia tidak bisa untuk melakukan upaya hukum itu. Tapi kita tetap simpan semua berita-berita, termasuk salah satu berita yang Ibu Yuyun sampaikan di depan media tanggal 14 bulan 4 2021.
Beliau mengatakan, karena saya pernah, katanya saya pernah mukul orang FPI, saya pernah mukulin Provos, Kopassus. Dia nuduh seperti itu ke Mas Fajar, padahal Mas Fajar tidak pernah melakukan itu. Tunjukin mana orang yang menjadi korban pemukulan dari Mas Fajar, karena ini tuduhan yang sangat serius. Ini untuk keselamatan Mas Fajar ke depannya.